Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Mariani dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan syariah. Pengertian dari lembaga keuangan syariah sendiri adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamnya. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Di dalam lembaga keuangan syariah sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu lembaga bank dan lembaga non-bank. Yang pertama yaitu lembaga keuangan syariah bank. Ya, di sini lembaga keuangan syariah bank sendiri yaitu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Lembaga keuangan yang dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang punya kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana. Dan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksudkan dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi dari bank sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Contohnya dari lembaga keuangan syariah sendiri yaitu BPRS atau Bank Syariah Indonesia. Yang selanjutnya yaitu lembaga keuangan syariah non-bank. Artinya yaitu lembaga keuangan non-bank adalah badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Contoh lembaga dari keuangan syariah non-bank sendiri yang pertama yaitu Baitul Ma'al wal Tamwil atau BMT, reksadana, pasar modal syariah, penggadaian syariah, asuransi syariah, dan yang terakhir yaitu lembaga zakat, infak, dan wakaf. Di lembaga keuangan syariah sendiri terdapat persamaan dan juga perbedaan. Yang pertama saya akan menjelaskan persamaan dari lembaga keuangan syariah bank dan non-bank. Yang dimaksud persamaan di sini adalah persamaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank adalah kedua lembaga tersebut sama-sama mengelola dana yang berasal dari masyarakat dan disalurkan lagi kepada masyarakat. Dan di perbedaannya sendiri, perbedaan dari lembaga keuangan syariah bank dan non-bank yaitu menerima dan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, sedangkan non-bank dalam surat berharga. Yang kedua yaitu aktivitas bank, pembukaan rekening, pelayanan setoran, sedangkan non-bank penjualan saham dan penyertaan modal. Baik, di sini saya akan memberikan contoh mengenai lembaga keuangan syariah non-bank, yaitu mengenai asuransi syariah. Di asuransi syariah sendiri yaitu terdapat layanan. Yang pertama, layanan asuransi syariah jiwa. Perusahaan asuransi akan memberikan manfaat berupa uang pertanggungan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia. Jadi, semisal kita saya berikan contoh, saya mendaftar asuransi jiwa ke pihak asuransi. Jika saya meninggal, asuransi selanjutnya akan diberikan kepada ahli waris saya seperti keluarga saya. Yang kedua yaitu asuransi pendidikan syariah. Dengan asuransi ini, dana pendidikan akan telah disepakati dan akan diberikan kepada penerima hibah atau anak sesuai dengan jenjang pendidikan. Ahli waris juga tetap akan mendapat manfaat dana pendidikan apabila peserta asuransi meninggal dunia. Yang ketiga yaitu asuransi kesehatan syariah. Asuransi yang akan memberikan santunan atau penggantian jika peserta asuransi sakit atau kecelakaan. Yang keempat yaitu asuransi haji dan umroh. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi jamaah haji atau umroh
atas musibah yang terjadi selama menjalankan ibadah haji atau umroh. Khusus asuransi haji dan umroh ini telah diatur melalui Fatwa MUI nomor 39 DSN MUI bulan 9 tahun 2002 tentang asuransi haji agar para jamaah mendapatkan ketenangan selama menjalankan ibadah haji. Sedangkan sharing risk yang merupakan pengelolaan asuransi syariah adalah konsep di mana para peserta memiliki tujuan yang sama, yakni tolong menolong dan melalui invest aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu dan menggunakan akad yang sesuai dengan syariah yang diwakilkan pengelolanya ke perusahaan asuransi syariah dengan imbalan ujroh atau upah. Baik, sekian terima kasih penjelasan dari saya mengenai lembaga keuangan syariah. Apabila ada kurang lebihnya kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum